Targetnya zero, Mbak ya. Anjir. Walaupun kayaknya agak berat ya. Targetnya berat, tapi yang namanya target kan harus ada ya. Ya minimal kita akan berupaya maksimal lah, berupaya maksimal. Dan target kita dalam tempo dekat ini memang kita tidak menetapkan angka, tapi target kita yang terdekat ini adalah mengoptimalkan peran tim terpadu, kemudian tersusunnya rencana aksi daerah untuk 2021, itu target paling dekat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaula muda. Senang sekali saya Yulianti Basri bisa kembali menyapa teman-teman semuanya dalam Kita Podcast. Dan hari ini saya tentunya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh Kepala Kesbang Pol Kota Bontang, Bapak Sony Suwito. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Juli. Baik ya. Terima kasih Pak Sony di tengah kesibukannya mau datang berbagi pengetahuan bersama kita semua di sini. Kayaknya Bapak juga masih sibuk banget ini, baru pulang kayaknya, masih Iya, Mbak, bikin betul. dinas. Iya. Oke, Pak, hari ini kita mau bahas nih Pak, salah satu permasalahan yang masih menjadi persoalan dan sorotan banyak pihak nih Pak, karena memang semakin hari semakin bukannya berkurang, tapi semakin meningkat nih Pak. Ya. Nih, perihal narkoba. Jadi hari ini kita temanya generasi jago tanpa narkoba. Karena memang narkoba ini sudah menjadi ancaman semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan tidak melihat profesi, apapun profesi dari menengah bawah sampai atas semuanya sudah menyentuh nih Pak. Nah, melihat kondisi seperti ini Pak, kegelisahan Kesbang Pol sendiri gimana Pak? Apalagi sebagai salah satu OPD yang konsen terhadap pencegahan narkoba. Ya, ya Mbak Juni, memang benar ya. Untuk narkotika ini sudah mengancam kepada seluruh lapisan masyarakat kita ya. Tidak hanya kepada orang-orang yang dulu katanya berduit saja, tapi sekarang sudah mengancam ke yang tidak punya duit pun juga terancam begitu. Sampai ngutang rela Iya, ya. sampai ngutang pun rela untuk demi narkotika ini. Bahkan juga kayaknya tidak dibatasi oleh jenis kelamin juga Mbak Juni. Iya. Kalau mungkin dulu banyak yang pengguna itu para laki-laki yang sering keluar malam begitu ya. Sekarang bahkan bukan cuma laki-laki, bahkan sampai ibu-ibu pun juga ada terancam. Kecanduan, Pak, ya? Betul, begitu. Bahkan sampai anak di bawah umur juga. Betul, ya. Sudah lintas generasi kayaknya lintas sudah. generasi, lintas Betul. sektor. Oke. Aku anak muda yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Namun, diriku terjebak dengan segala aktivitas yang membuat diriku semakin tertekan. Lingkungan membawaku terperangkap dalam lingkaran narkoba. Dan pada akhirnya, masa mudaku harus terbayar dengan keputusan yang membuatku harus terjerumus. Masa depanku berakhir dengan tinta hitam.
Oke, Kaula Muda, kita masih di Kita Podcast bersama Kepala Kesbangpol Kota Bontang Bapak Sony Suwito. Pak, sudah ada relawan, terus juga pernah ada satgas anti narkoba di sekolah-sekolah. Nah, kenapa Pak sampai sempat nggak ada nih sementara waktu? Ya, tetap ada ya, mungkin di sekolah tetap berjalan ya, cuma karena kemarin ada pergeseran saja ya, dengan keberadaan BNNK, kami sementara belum ada program tambahan gitu. Nah ini ke depan kami sudah rapat koordinasi kemarin dengan BNNK segala macam, bahwa kita akan menghidupkan semua elemen-elemen yang peduli terhadap anti narkoba ini, dan akan kita gabung menjadi relawan-relawan dan penggiat anti narkoba. Efektif nggak sih Pak waktu kemarin ada satgas anti narkoba di sekolah Pak? Mereka apa tugasnya Pak? Mereka menjadi penggiat anti narkoba di sekolahnya masing-masing. Ya minimal ketika kita canangkan, kita kukuhkan mereka, minimal seluruh sekolah memahami bahwa pemerintah sedang gencar untuk memerangi narkoba, itu minimal. Kedua, dengan keberadaan mereka di sekolah, yang harapannya adalah disetarakan dengan organisasi-organisasi yang ada di sekolah seperti PMR, Pramuka dan sebagainya, itu juga bisa berbuat terbaik untuk sekolahnya. Minimal udah dari sejak dini udah diantisipasi ya, gitu Pak ya. Ya. Oke, Pak, kalau dari pemerintah kota sendiri ada niatan nggak sih Pak untuk membentuk tim khusus nih Pak? Misalnya jadi Kesbangpol tidak bekerja sendirian. Ya, ya, terima kasih Mbak Juli, dan ini merupakan program utama kami. Di tahun ini sudah ditetapkan keputusan wali kota kebetulan dengan terbentuknya tim terpadu P4GN. Oke. Jadi ada tim terpadu P4GN, ini ketuanya bahkan langsung wali kota. Oh, oke. Ketuanya langsung wali kota. Kemudian wakilnya ada Bu Sekda dan kepala BNN. Kemudian saya ditunjuk sebagai sekretaris merangkap Kalahar. Ya, dan anggotanya meliputi seluruh instansi vertikal nih yang ada di Kota Bontang, termasuk perusahaan. Nah, harapannya dengan terbentuknya tim terpadu ini, kita semakin semakin terpadu dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, sampai proses pelaporan nanti bisa saling terkoordinir dari semua instansi yang ada di Kota Bontang. Kapan Pak rencananya? Sudah kemarin 1 minggu yang lalu ya, kita sudah lakukan rapat pertama tim terpadu ini, kita lakukan di BNN, kebetulan kita rapat terpadu untuk hal ini, dan tugas pertama kami adalah menyusun rencana aksi daerah. Jadi akan kita bentuk namanya rencana aksi daerah dalam rangka P4GN ini. Oke. Rencana aksi daerah contohnya gimana itu Pak? Kita tuh sebenarnya kan setiap instansi didorong gitu ya, didorong untuk membuat sebuah program kegiatan yang dibiayai oleh masing-masing instansinya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba ini. Ya, jadi semua instansi kan menyusun program dan kita satukan ini. Jadi ada sebuah rencana aksinya begitu. Misalnya dari Kesbangpol melakukan apa di tahun 2021, kemudian BNN melakukan apa, Polres melakukan apa, Kodim melakukan, jadi semua instansi vertikal kan kita ada usulan masing-masing gitu ya? Betul, kita satu padukan apa program-programnya dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Oke, baik, bagus sih Pak. Menurut saya, apalagi semuanya vertikal juga ikut terlibat di dalamnya gitu ya Pak. Betul, ya. Betul. Itulah fungsinya terpadu, dan kami bukan Kesbangpol saja ya di pemerintah, jadi semua OPD-OPD yang ada kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba kita libatkan, termasuk misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Satpol PP, dan OPD-OPD yang terkait juga kita libatkan dalam tim terpadu, dan juga diharapkan juga membuat program kegiatan dalam rencana aksi daerah. Pak, apakah tim terpadu ini ada karena keresahan dengan jumlah kasus yang setiap hari ada terus nih Pak, meningkat terus Pak? Kebetulan diamanahkan secara nasional ya. Oke. Jadi seluruh daerah harus membentuk tim terpadu ini, diamanahkan oleh sebuah peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga kami membentuk tim terpadu. Oke, saya pikir karena memang sudah semakin banyak nih Pak. Tidak, memang ada amanah secara nasional agar kita menyusun sebuah konsep tim terpadu, kemudian juga menyusun rencana aksi daerah terpadu. Oke, ditunggu deh Pak aksi daerahnya seperti apa, mudah-mudahan ya bisa mencegah lah angka narkoba di Kota Bontang, bisa menekan. Iya. Oke Pak, kita sapa dulu ya Pak ya yang sudah bergabung bersama kita. Ada Buhu, ada Indah, Vika, Mega, Nikma, kemudian ada Nasria, Syahiran, Romadi, dan juga masih banyak sih Pak ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Terima kasih sudah bergabung. Kalau mau ada yang ditanyakan ke Pak Sony Suwito bisa nanti langsung dijawab Pak ya. Ya. Oke. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung sedikit untuk mantan pengguna. Ada yang sempat diberdayakan ya Pak ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa sedikit dijelasin nih Pak, pemberdayaan seperti apa sih Pak, dan udah banyak nggak sih Pak yang perhatian yang diberikan dari pemerintah sendiri Pak untuk mantan pengguna nih misalnya? Ya, ini kedepannya Mbak ya. Jadi ini kemarin ketika bahas kita rencana aksi terpadu itu ada sebuah program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, harus dilaksanakan oleh BNN begitu ya, untuk membuat sebuah pemberdayaan masyarakat, khususnya juga termasuk para mantan pengguna narkoba ini. Ya kita harus pahami ya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Saya kira kalau orang sudah terkena itu kemudian katakanlah menjadi sebuah mantan terpidana begitu kan, harus diberdayakan ya, harus diupayakan mereka ketika lepas dari lapas begitu harus ada kegiatan yang dapat mendukung dia sehingga dia tidak balik lagi untuk menggunakan narkoba lagi. Karena juga masih punya masa depan lah ya Pak ya. Iya. Apalagi pengguna narkoba ini hampir rata-rata di usia pertengahan ya, usia produktif semua ya, anak muda, banyak yang muda begitu. Pak, ini kita baca komentar dulu Pak ya. Iya. Aswar Anas katanya, ini agak panjang nih Pak. Satgas Anti Narkoba Sekolah itu pertama kali dikukuhkan di tahun 2013 katanya. Iya. Saya termasuk angkatan pertama. Iya. Usul untuk program yang belum berjalan yaitu membuat sebuah kegiatan lapangan yang melibatkan polisi, Satpol PP dan ditambah oleh anak-anak Satgas Narkoba. Karena apa? Anak Satgas itu sering berada di lapangan, mereka lebih tahu lingkungan di luar. Alangkah baiknya Satgas Angkatan Pertama sampai sekian dikumpulkan. Insya Allah pemikiran banyak akan menimbulkan banyak ide yang kreatif dalam menangani narkoba di Kota Bontang. Gimana Pak? Alhamdulillah, kalau masih ada adik-adik kita yang masih ingat perannya waktu itu, ini justru kami harap dengan kabar-kabar seperti ini terpanggil kembali ya. Insya Allah kita akan sekali lagi kita akan dan masyarakat kita akan libatkan banyak-banyaknya untuk sama-sama memerangi narkoba ini. Saran yang baik sekali kalau kita akan kumpulkan kembali nih adik-adik kita Satgas dulu itu, justru mereka ketika berkumpul bisa langsung menjadi penggiat narkoba ini. Betul. Penggiat anti narkoba maksudnya ya, penggiat anti narkoba gitu. Apalagi masih muda-muda nih Pak, masih semangat-semangatnya nih betul. Pak. Nah, apalagi kalau mereka perannya di lingkungannya cukup berperan begitu ya. Saya kira sangat bagus bisa kita berdayakan mereka. Saya yakin Mbak Yuli, kalau semakin banyak yang merangi gitu ya, semakin banyak yang merangi narkoba ini, insya Allah juga pergerakan para pengedar, para pemakai juga akan terbatas. Harapannya dengan banyak memerangi, berkuranglah narkoba di Kota Bontang. Oke, baik ya. Jadi ada rencana dimasukkan di tim terpadu mungkin Pak? Posisinya tersendiri lagi ya, karena beliau adalah relawan yang kita kukuhkan bersama. Kalau relawan yang mengukuhkan nanti BNNK ya, kita akan bekerjasama dengan BNNK untuk kita kukuhkan mereka menjadi penggiat menjadi relawan anti narkoba. Minimal berapa sih Pak kalau satu sekolah itu Pak? Oh, kalau Satgas Anti Narkoba dulu pemerintah daerah ya, ada petunjuknya ya, jadi ada semacam ada ketua, ada pengurusnya lah, pengurus ya, ada struktur organisasinya yang hampir dipersamakan kayak Pramuka, kayak PMR begitu, itu Satgas Anti Narkoba di sekolah. Nanti akan kita hidupkan kembali. Siap ya, terima kasih ya Aswar untuk sarannya ya Pak ya. Terima kasih Mas Aswar. Angkatan pertama Pak. Iya. Belum zaman saya sih, tapi 2013 katanya. Oke, baik. Pak, ini saya mau tanya lagi. Kes Bangpol ini tidak bisa, maksudnya tidak bisa terpisah nih dengan BNNK Pak ya, maksudnya saling keterkaitan lah. Betul. Nah, bagaimana sih Pak keterkaitan Kes Bangpol dengan BNNK sejauh ini Pak, penerapan perannya di masyarakat Pak? Ya kalau kita lihat dari regulasinya bahwa peran utama untuk pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika ini ada di BNN memang. Oke. Nah, tetapi oleh perintah oleh Presiden maupun Permendagri, pemerintah daerah juga harus mensupport dan memberikan fasilitasi, bahkan juga harus berbuat sendiri untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka khususnya pencegahan agar orang tidak terjerat pada narkotika ini. Nah, itu fungsinya. Jadi pemerintah daerah lebih banyak pada supporting ya, memberikan dukungan kepada BNN, memberikan dukungan kepada Polres ya, dalam rangka itu ya, pencegahan dan pemberantasan narkotika. Oke. Pak Sony, tadi di awal kita kan sempat menyinggung mengenai narkoba di lingkungan ASN Pak. Sudah rutin dilakukan, bukan rutin, sudah pernah ya Pak ya, tes urin massal. Nah Pak,
baru-baru ini ada ASN Pak, honorer dan juga PNS nih Pak yang tertangkap tangan oleh BNNK Pak, menggunakan narkoba, pengedar maksud saya, pengedar. Nah Pak, Bapak melihat ini gimana Pak, di lingkungan ASN padahal udah berupaya semaksimal mungkin tapi ternyata masih ada nih Pak. Ya, memang sekali lagi ancaman narkotika kita sudah bahas di awal tadi Mbak Yuli, tidak memandang apa dia itu ASN, apa itu peran apapun di Kota Bontang ini, semuanya bisa termasuki. Bahkan ASN yang sebenarnya mereka harusnya sudah cukup lah dari segi penghidupan perekonomian begitu, ternyata juga masih terjerat ke arah sana. Nah, saya kurang tahu ini apa yang harus kita lakukan melihat padahal sudah sosialisasi, sudah diingatkan, sudah diupayakan dengan berbagai cara. Bahkan wali kota kita wali kota kita juga sudah menginstruksikan secara tegas bahwa setiap ASN yang sampai ada terjerat narkotika maka ancamannya adalah pemberhentian. Kalau yang kemarin itu berarti langsung di ini? Oh belum, kan nanti ada putusan sampai final dulu ya. Saya terus terang belum lihat ini sampai di mana putusan hukuman yang bersangkutan. Intinya tidak main-main lah ya Pak hukumannya. Tidak main-main dengan narkotika. Ada pesan mungkin Pak sekalian? Ya saya kira pesannya umum ya kepada seluruh masyarakat Bontang, khususnya kepada adik-adik saya, kaula muda. Mari kita jauhi narkotika, mari kita hidup bersemangat tanpa narkotika agar masa depan kita juga semakin cerah. Oke, mudah-mudahan bisa didengar semua ya Pak ya. Jangan kaulah muda aja tapi semua semua masyarakat Kota Bontang. Kota Bontang. Ya. Pak, kalau dari tahun ke tahun seperti apa grafik keberhasilan Bontang menekan penyebaran narkoba di Kota Bontang Pak? Menurut Pak Sony? Sudah semakin bagus ya, sudah semakin bagus karena Bontang pernah menduduki peringkat kedua ya untuk di Kalimantan Timur ya. Saya lupa saya. Nah, masuk 3 besar lah ya Pak ya? Iya masuk 3 besar. Nah sekarang kan sudah di peringkat, saya lupa nih, yang terakhir ini kita berada di peringkat berapa, kita sudah turun drastis ya. Artinya itu mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen di Kota Bontang ini dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba ada indikasi berhasil. Ya kalau dari situ ya, karena kita indikatornya yang paling dekat itu gitu. Dari urutan rekor sebagai di Kalimantan daerah sebagai yang mendapat rekor pengguna narkotika gitu, Bontang pernah menduduki peringkat di 3 besar, sekarang sudah turun. Nah, ini mengindikasikan kita berhasil dalam padahal kota kecil ya Pak ya. Padahal kota kecil. Tapi ya alhamdulillah kalau memang sudah mulai menurun. Iya. Itu berkat dari kerjasama semua pihak Pak. Iya, kerjasama seluruh pihak saya kira. Tapi Pak, apakah sudah banyak nih, tadi menarik Bapak sebutkan sosialisasi itu sangat gencar sekali dilakukan ya Pak ya. Apakah cukup optimal Pak? Saya kira pasti ada dampaknya Mbak ya, ada pengaruh positifnya kepada mereka. Walaupun tidak semua instansi belum melakukan, tetapi saya kira setiap sosialisasi pasti ada membawa pengaruh positif lah kepada setiap orang yang mendengarkannya. Termasuk hari ini saya kira juga banyak yang mendengarkan dan mudah-mudahan juga banyak membawa pengaruh positif kepada seluruh masyarakat Kota Bontang. Oke, baik. Ada rencana sosialisasi lagi nggak Pak dalam waktu dekat Pak? Ada. Kita akan ada sosialisasi terus ya, sosialisasi terus menerus. Oke, Pak, kalau untuk kayak misalnya calon CPNS nih Pak, wajib nggak sih untuk tes narkoba Pak? Wajib. Jadi itu salah satu upaya deteksi dini kita bahwa setiap calon CPNS, ini BKPSDM ya, bukan tugas kami, tetapi karena kita menjadi bagian dari tim terpadu ada kegiatan itu. Setiap CPNS juga wajib ketika masuk dia juga memiliki surat bebas narkotika, ya. Termasuk TKD ya, tenaga kontrak daerah itu juga sama. Ketika dia harus perpanjangan akhir tahun itu setiap Januari kan diperpanjang tuh, itu sama juga harus menyertakan surat bebas narkotika. Jadi itu sebagai upaya deteksi dini lah. Oke, baik. Pak, kita sapa lagi Pak, ini lumayan banyak Pak yang bergabung Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari kita banyak yang dengar deh. Ya, ada Mbak Kartini, Heri, Vika, kemudian selamat sore juga untuk Pak Jerianto, Putri, Yohan, ada Rosina,
Nikita, Lydia, dan juga Misatun, terima kasih sudah bergabung dalam kita podcast mengenai tema generasi jago tanpa narkoba. Kalau mau bertanya boleh ya Pak ya. Tadi Pak ini dijawab lagi nih Pak sama Mas Aswar ya. Mas Azwar. Insya Allah jika terpanggil kembali kami siap membantu pemerintah. Alhamdulillah, siap Mas Aswar. Nanti kita akan komunikasi aja lah dengan kita lagi. Oke, baik, kalau misalnya udah didukung nih Pak ya, insya Allah bisa lah narkoba kasus semakin ditekan. Insya Allah gitu Mbak. Ya, semakin banyak pihak yang terlibat dalam untuk mengawasi pergerakan narkotika ini, mereka juga ketika gerakannya semakin sempit juga akan berkurang. Oke, baik. Pak, ada apa sih Pak sebagai Kepala Kesbangpol, harapan Bapak, target Bapak nih terkait narkoba Pak di Bontang? Ya, targetnya zero Mbak ya. Anjir. Walaupun kayaknya agak berat ya. Targetnya berat, tapi yang namanya target kan harus ada ya. Ya minimal kita akan berupaya maksimal lah, dan target kita dalam tempo dekat ini memang kita tidak menetapkan angka, tapi target kita yang terdekat ini adalah mengoptimalkan peran tim terpadu, kemudian tersusunnya rencana aksi daerah untuk 2021, itu target paling dekat kami di akhir tahun ini. Kami harus menuntaskan itu rencana aksi daerah sehingga insya Allah 2021 kita akan semakin terencana dalam menyelesaikan semua program P4G ini. Pak, tim terpadu setiap OPD harus punya program, harus punya usulan 2021. Kesbangpol apa usulannya Pak? Boleh nggak sih bocoran? Ya kalau kami kan upayanya upaya-upaya yang sifatnya pencegahan ya. Jadi banyak ke aspek sosialisasi, kemudian kalaupun ternyata ada tes urin internal gitu. Dan di Kesbang tes urin internal rutin Pak? Iya, dan kami sekali lagi akan coba mengaktifkan kembali yang Satgas di sekolah tadi ya. Itu program kami karena itu saya kira program yang bisa dilakukan secara masif ya, karena sekolah kita jelas, kemudian mereka juga gampang untuk kita ajak, dan sekali menjadi pendidikan di usia dini sangat enak untuk kita terapkan ke mereka. Oke, Satgas anti narkoba di sekolah kan Satgas anti narkoba di sekolah. Aktifkan kembali. Iya. Oke, baik ya, mudah-mudahan lancar lah ya Pak ya semua. Amin. Untuk tim terpadunya juga, apalagi langsung diketuai wali kota ya Pak ya. Betul, betulnya langsung wali kota. Oke, baik. Pak, setahu saya kan di Lapas Bontang itu berapa persen ya Pak ya? Hampir paling banyak nih. Paling banyak. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman di lapas, kebetulan ada acara di Hotel Tiara itu 60%-an ya. 60% itu adalah ada terpidana yang ada kaitannya dengan narkotika. Melihat itu gimana Pak? Ini jangan-jangan nanti lapas penuh sama kasus narkoba nih Pak? Janganlah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Agak sedikit miris ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, untuk generasi jago tanpa narkoba Pak, mungkin sekali lagi mungkin ada himbauan nih Pak. Kalau tadi kan kita himbauannya untuk anak-anak kaula muda nih, dari untuk ASN sendiri Pak, dari lingkup paling dekat lah dengan Kesbangpol. Ya, saya pesan saja kepada seluruh teman-teman saya yang ASN, termasuk teman-teman di tenaga honor daerah. Kita tuh selalu diidentikan dengan apa namanya ya, jargon bahwa kita itu adalah contoh di masyarakat begitu. Nah, ketika kita menjadi contoh di masyarakat, tentu kita harus memberikan teladan yang terbaik, termasuk dalam hal narkotika ini. Nah, harapannya mari kita berikan edukasi kepada masyarakat kita oleh ASN dengan memberikan yang kita ketahui lah kepada masyarakat di lingkungan kita untuk senantiasa menghindari narkotika ini. Sama-sama kita menghindari, tidak hanya ASN, tapi kita semua lah masyarakat. Iya, kita semua. Tapi ASN kan dianggap sebagai selalu menjadi contoh di masyarakat Pak. Itu, maka dia harus memberikan contoh yang terbaik. Betul. Keberhasilan pemerintah juga dilihat dari salah satunya itu ya Pak ya. Iya. Pak, ini terakhir, kayaknya Mas Aswar ini menyimak dari awal sampai akhir nih Pak. Terima kasih loh. Ini katanya alhamdulillah, semoga dengan adanya obrolan ini masyarakat Kota Bontang terbuka dalam penanganan narkoba. Amin. Oke, baik, terima kasih Pak Sony untuk waktunya, untuk ilmunya yang di-share kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa didengarkan oleh masyarakat Bontang, sama-sama menangani, mencegah narkoba. Karena apalagi kita punya jargon kota taman ya Pak ya, tertib agamis mandiri.
dan nyaman. Kalau misalnya banyak kasus narkoba tentu juga nggak bikin Nggak kita nyaman nggak lagi. nyaman dan nggak aman juga Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Sony Sama-sama, Mbak Sumito Jenny. Iya. dan teman-teman Kaulah Muda yang sudah bergabung, terima kasih. Mari kita dukung sama-sama pemerintah dan juga semua pihak terkait untuk mencegah dan menangani narkoba di Kota Bontang. Saya Yulianti Basri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaulah Muda. Stay safe, stay healthy, lindungi keluarga, jauhi narkoba. Jaga pola hidup sehat, jauhilah narkoba. Sayangi diri, mari hidup sehat tanpa narkoba.